Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Oke, di sini saya sampaikan cuplikan ya, di mana CPI yang akan nanti rilis VS Gold ya dalam pergerakannya terhadap CPI itu sendiri seperti apa. Langsung aja kita lihat di chart dan di data daripada CPI sebelum-sebelumnya untuk kita predik hari ini pergerakannya seperti apa terhadap gold ketika rilis news CPI atau inflation rate itu sendiri. Oke, check it out. Langsung aja kita lihat. Ya, belum ada perubahan yang menurut saya yang cukup signifikan sampai nanti rilis news CPI. Dan saya akan membahas lebih detail mengenai CPI ya, atau inflation rate ya, yang nantinya akan rilis di Amerika. Nah, ini saya akan menunjukkan tabel ya, yang dimana data ekonomi Amerika nantinya pukul 20.30 ya, nanti akan rilis news CPI atau inflation rate ya, yang kita tunggu-tunggu, di mana data sebelumnya itu menghasilkan 7,1% ya untuk inflation rate Amerika saat ini. Data yang masuk dari tim survei diprediksikan turun menjadi 6,5%. Secara data memang ketika kita melihat menunjukkan potensi pelemahan pada inflation rate ya, atau terjadi penurunan pada inflation rate dari 7,1% menjadi 6,5%. Cuman di sini yang kita bahas bukan masalah dari turunnya, tapi aktual nanti yang akan terjadi ya ketika rilis CPI pukul 20.30 ini. Dan ini sudah pernah saya bahas juga di bulan sebelumnya ketika muncul data 7,1% ya, dari data sebelumnya adalah 7,7%. Dan inflasi turun menjadi 7,1%. Nah, di sini akan saya bahas kondisi nanti ketika aktualnya itu apakah di bawahnya forecast atau di atasnya forecast. Jadi tolong teman-teman perhatikan di sini ya. Oke, langsung aja Anda bisa lihat ya di tabel sekali lagi. Sekarang saya akan menunjukkan data sebelumnya ya, atau history daripada inflation rate untuk kita bahas, untuk kita identifikasi apa yang terjadi ketika ada bergerak di bawah forecast atau di atas forecast dengan pergerakan XAU/USD. Oke, kita lihat di situ data yang pertama waktu itu rilis ya tanggal 13 Desember. Coba kita sekarang geser dulu di 13 September. Ya, tanggal 13 September. Nah, ini ya yang ada kotak putih ini adalah tanggal 13 September. Saya zoom besar seperti ini. Kalau perhatikan dari data dari 13 Desember ya, Anda bisa lihat di tabel previous-nya adalah 7,7% ya waktu itu, dan menghasilkan forecast atau rencana ya 7,3% data yang masuk. Tapi kenyataan hasil aktualnya adalah sebesar 7,1%. Artinya data keluar tanggal 13 Desember itu di bawahnya forecast. Sekali lagi di bawah forecast, menghasilkan 7,1%. Berarti kan ekspektasi yang awalnya hanya 7,3% di sini melebihi daripada ekspektasi ya, yaitu 7,1%. Dan Anda bisa lihat di chart ya, pergerakan XAU/USD ini kan di time frame 4 jam ya. Jadi mewakili pukul 20.30. Start dari posisi dia bergerak konsolidasi ya, tidak ada perubahan, tapi ketika rilis news muncul data aktualnya 7,1% di bawah forecast. Dampak daripada XAU/USD terjadi kenaikan yang cukup signifikan ya, membentuk impulsif bullish yang sangat kuat dan mendorong lagi pergerakan naik berikutnya. Artinya jika mana data menghasilkan aktual di bawah forecast, dampak daripada XAU/USD terjadi kenaikan. Itu yang menjadi sebuah catatan ya. Itu yang pertama. Sekarang kita lihat lagi di tanggal 10 November 2022. Oke, 10 November kita geser dulu. Nah, ini 10 November ya 2022. Anda bisa lihat pergerakannya. Nah, kalau kita lihat di sini datanya juga di tanggal 10 November 2022. Waktu itu ya previous-nya adalah 8,2%, oke. Forecast-nya adalah 7,9%. Prediksikan turun ya. Hal yang sama terjadi. Kemudian tapi menariknya, aktualnya di sini sekali lagi menghasilkan 7,7%, di bawah daripada ekspektasi waktu itu, yaitu 7,9%. Nah, aktualnya menghasilkan di bawah forecast. Dampak yang terjadi pada pergerakan XAU/USD Anda bisa lihat
setelah bergerak konsolidasi ternyata ada kenaikan yang cukup signifikan ya, menghasilkan pergerakan bullish yang cukup besar ya. Anda bisa lihat ya, sampai dengan range hampir lebih dari $20 ya, tentunya Anda bisa lihat. Dan ini karena menghasilkan data ya, di mana forecastnya adalah 7,9% dan yang terjadi data yang keluar aktualnya di bawah forecast sebesar 7,7%. Sekali lagi hal yang sama dari bulan Desember dan November pun, jika mana datanya keluar di bawah forecast ya, menunjukkan identifikasi bahwasanya XAUUSD sekali lagi terjadi kenaikan. Oke. Ini di tanggal 10 November 2022. Sekarang kita geser lagi ya. Kita lihat di posisi tanggal berikutnya adalah Oktober, tanggal 13 Oktober ya. Ini saya sudah kasih kotak ya, seperti ini. Ini muncul ketika tanggal 13 Oktober. Anda bisa lihat di sini 8,3% ini adalah previousnya, kemudian forecastnya adalah 8,1% ya. Ya sama ya, datanya juga turun, diprediksikan turun, tapi actualnya di sini menghasilkan 8,2%. Ya, menghasilkan 8,2%. Dan ternyata forecastnya 8,1%, actualnya 8,2%. Artinya data yang keluar ini di atas ekspektasi ya, di atas ekspektasi, yaitu di atas forecast sebesar 8,2%. Nah, ini beda ya. Di atas forecast yaitu 8,2%. Anda bisa lihat dampak yang terjadi setelah konsolidasi, ternyata pergerakan market menunjukkan potensi penurunan. Oke, ya terjadi penurunan yang sangat besar ya. Pergerakannya hingga mencapai range-nya ya kurang lebih $20 lagi. Ya, jadi ini pergerakannya. Jadi kesimpulannya menghasilkan di atas forecast daripada aktualnya, menunjukkan penurunan pada XAUUSD. Oke, sekarang kita terakhir ya, kita lihat tanggal 13 September. Oke, kita lihat dulu tanggal 13 September, posisinya ada di sini. Ya, ini tanggal 13 September ya. Anda bisa lihat tanggal 13 September waktu itu dari data sebelumnya ada 8,5% untuk previousnya. Forecastnya adalah 8,1%, menghasilkan aktualnya 8,3%. Hal yang sama terjadi waktu itu, hasilnya ekspektasinya adalah 8,1%, tapi menghasilkan aktual ya di atas daripada forecast ya, di atas daripada ekspektasi. Artinya terjadi data keluar di atas forecast menghasilkan 8,3% dari 8,1%. Dampaknya sekali lagi di market XAUUSD setelah konsolidasi terjadi penurunan yang cukup signifikan. Oke. Ini ya, jadi kesimpulannya dari yang saya sampaikan ini teman-teman ya, sekali lagi dari data yang Anda bisa lihat di tabel sebelah kiri, jika mana hari ini ya pukul 20.30 kalau kita perhatikan ya, previousnya adalah 7,1% ya, forecastnya 6,5%. Jadi nanti kita tinggal lihat aktualnya. Jika mana datanya itu di bawah forecast ya, di bawah ekspektasi seperti dampak yang terjadi kita lihat tadi ya, kita identifikasi, ternyata hasilnya di bawah daripada forecast, di bawah 6,5%, maka berdampak pada XAUUSD nantinya akan terjadi lonjakan atau kenaikan harga. Oke, itu yang pertama. Tapi kalau nanti datanya ya menghasilkan di atas daripada forecast, yaitu di atas 6,5%, menghasilkan contoh ya, menghasilkan 6,6% atau 6,7%, menjadikan pergerakan XAUUSD akan terjadi pelemahan atau bergerak turun. Ya, jadi itu kesimpulannya, teman-teman bisa diingat-ingat supaya semoga aja apa yang saya sampaikan ini sesuai ya dengan apa nanti kondisi di lapangan atau ketika menghasilkan aktual, apakah betul-betul terjadi hal yang sama dari identifikasi kita dari pergerakan atau ketika rilis news CPI atau inflation rate itu sendiri. Semoga informasi ini bermanfaat dan
Semoga CPI VS Gold ini teman-teman bisa dijadikan acuan. Terima kasih buat semuanya, salam profit konsisten, dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Dan jangan lupa selalu support channel Zona Forex dengan cara subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.